Perkenalkan, nama saya Mikael Simbolon, MPM M1C18043, yang mengambil mata kuliah metode gravitasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja gravitimeter. Baiklah, sebagai mencari anomali graviti pada subsurface, metode graviti ini dilakukan untuk mengetahui atau menyelidiki keadaan bawah permukaan berdasarkan perbedaan rapat massa mineral dari daerah sekelilingnya. Namun, pengukuran ini bisa dilakukan di permukaan bumi ataupun daratan, bahkan di udara. Dalam metode gravitasi, akibat variasi rapat massa batuan di bawah permukaan, sehingga dalam pelaksananya dapat menyelidiki perbedaan medan gravitasi dari satu titik observasi terhadap titik observasi lainnya. Di sini ada dua tahapan. Yang pertama, itu berada di base, di mana alat yang digunakan itu untuk mengukur pasang surut gravitasi. Sedangkan alat yang berikutnya atau alat yang kedua itu dibawa pergi ke setiap titik pada stasiun untuk mencatat perubahan gravitasi yang ada. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan metode gravitasi Lacoste dan Robert dan metode gravitasi Worden. Ada beberapa komponen metode gravitasi untuk membedakan metode gravitasi Lacoste dan Robert dan metode gravitasi Worden. Komponen yang pertama adalah jumlah spiring. Komponen kedua adalah range band pengukuran. Komponen ketiga adalah bahan dasar bekas. Komponen keempat adalah intensitas massa yang digunakan. Komponen kelima adalah skala pembacaan gaya berat. Komponen keenam adalah ketelitian pengukuran. Inilah merupakan parameter untuk membedakan metode gravitasi Lacoste dan Robert dan metode gravitasi Worden. Komponen yang pertama, jumlah spiring, di mana metode gravitasi Lacoste dan Robert memiliki satu buah jumlah spiring, sedangkan metode gravitasi Worden memiliki 3 buah jumlah spiring. Komponen yang kedua, untuk metode gravitasi Lacoste dan Robert, Rex band pengukuran itu besar, sedangkan metode gravitasi Worden, Rex band pengukurannya kecil. Komponen yang ketiga, metode gravitasi Lacoste dan Robert, bahan dasar pegasnya yaitu plat metal, sedangkan metode gravitasi Worden, bahan dasar pegasnya reda dan fiber. Komponen yang keempat, metode gravitasi Lacoste dan Robert, intensitas massa yang digunakan jumlahnya besar, sedangkan metode gravitasi Worden, intensitas massa yang digunakan kecil. Komponen yang kelima, untuk metode gravitasi Lacoste dan Robert, skala pembacaan gaya berat itu dari 0 sampai 7000 mg, sedangkan metode gravitasi Worden, skala pembacaan gaya beratnya dari 0 sampai 2000 mg. Dan terakhir, komponen ketelitian pengukuran. Untuk metode gravitasi Lacoste dan Robert, ketelitian pengukurannya dari 0,01 mg. Sedangkan metode gravitasi Worden, ketelitian pengukurannya lebih besar dari 0,1 mg. Berikutnya, penjelasan cara pengambilan data metode gravitasi. Yang pertama adalah kalibrasi terhadap data atau titik pengukuran yang telah diketahui nilai gravitasi absolutnya, misalnya IGSN 71. Kemudian melakukan pengikatan pada basecap terhadap titik IGSN 71 yang terdekat telah diketahui nilai ketinggian dan gravitasinya dengan cara looping. Setelah itu, bila perlu di basecap, diamati variasi harian akibat pasang surut dan akibat faktor yang lainnya. Pengukuran data lapangan meliputi pembacaan gravitimeter, penentuan posisi, waktu, dan pembacaan barometer, serta suhu. Penentuan posisi dan waktu itu menggunakan Global Positioning System (Garmin). Sedangkan pengukuran ketinggian menggunakan barometer, aneroid precision, dan termometer. Pengukuran pada titik-titik survei dilakukan dengan metode looping dengan pola A, B, C, D, A. Kembali ke posisi A, di mana A adalah salah satu call center CCC yang merupakan base station setempat. Jarak antar titik pengukuran pada keadaan normal kurang lebih 5 km. Tergantung dari medan yang akan diukur dengan pertimbangan berdasarkan pada kecenderungan geologi di survei lapangan. Metode looping ini diterapkan untuk menghilangkan kesalahan yang disebabkan oleh pergeseran pembacaan gravitimeter. Berikutnya penjelasan tentang cara pengolahan data metode gravitasi. Pengolahan data
gravitasi menggunakan makro Excel, yaitu konversi ke miligal. Konversi ke miligal merupakan tahap awal dalam prosedur pengolahan data yang dilakukan karena hanya pembacaan skala gravitasi harus dikonversikan ke nilai satuan percepatan gravitasi dalam satuan miligal. Dengan mengubah nilai bacaan ke dalam satuan miligal, konversi menggunakan alat Costa-Robert tipe G1053. Setelah itu, dapat dicari koneksi tindal dengan software tindal Logman. Kemudian, dapat lakukan perhitungan untuk mencari nilai type correction dengan menambahkan nilai hasil koreksi miligal dengan koreksi tindal. Selanjutnya, dihitung nilai koreksi drift dengan perumusan time n min time 0 per time akhir dikurang time 0 dikali nilai miligal akhir dikurang nilai miligal awal. Oleh karena itu, nilai drift correction dapat dihitung dengan mengurangi nilai type correction dengan koreksi drift. Kemudian, nilai delta G dapat dihitung dengan perumusan. Delta G sama dengan drift correction akhir dikurang drift correction awal. Kemudian nilai G absolut dapat dihitung dengan menambahkan nilai delta G dengan 97881.097. Dan nilai CC dapat dihitung dengan perumusan CCC buka kurung 0,004462 dikali elevasi per 0,3048 tutup kurung dikurang I. Selanjutnya, nilai koreksi udara bebas atau VAC dapat dihitung dengan mengalihkan elevasi dengan 0,3086. Kemudian, nilai VAA dapat dihitung dengan perumusan VAA sama dengan G absolut dikurang G theta plus VAC. Berikutnya, nilai Bogor correction dapat dihitung dengan BC sama dengan 0,04185 kali elevasi dikali 2,67. Untuk memperoleh nilai dari terrain correction dapat dihitung dengan perumusan TC sama dengan 0,04192 dikali 2 kurung 2,67 per 4 tutup kurung dikali 10 kurang 5 tutup kurung tambah I. Dan terakhir, nilai anomali lengkap atau CWA dapat dihitung dengan rumus CWA sama dengan VAA dikurang Bogor correction ditambah terrain correction dikurang CCC. Berikutnya, penjelasan tentang cara akuisisi data dan interpretasi data metode gravitasi. Akuisisi data dimulai dari base station, lalu alat harus pastikan bahwa pegas telah terkunci dengan baik. Putar kunci pegas searah jarum jam sampai tidak dapat diputar lagi. Cari tempat datar sebagai tempat pendataan. Kemudian pasang tripod di tempat yang akan diamati. Lalu turunkan alat. Setelah alat diturunkan, atur terlebih dahulu kaki alat dengan memutar knob sehingga water pass pada alatnya seimbang. Maka kunci pegas dibuka. Pastikan suhu alat adalah 53 derajat Fahrenheit sehingga alat dapat digunakan untuk mengukur. Knolling dial diputar sehingga reading line pada alat seimbang. Baca skala yang tertulis pada alat. Catat juga posisi lintang, bujur, elevasi saat pengambilan data menggunakan GPS. Waktu saat pengamatan juga dicatat. Setelah selesai, maka pegas dikunci kembali. Lakukan pengambilan data di beberapa tempat yang diinginkan. Setelah pengambilan data di semua tempat selesai, maka kembali lagi ke base station untuk mengambil data lagi. Perulangan data di base station bertujuan untuk mengetahui correction drift dari alat. Berikutnya, interpretasi data. Langkah pertama, buka software, kemudian pilih file, new worksheet. Kedua, kemudian pada kolom X, Y, Z diisikan oleh data yang telah didapatkan pada makro Excel, yaitu pada kolom X diindikan data longitude, pada kolom Y diirikan data latitude, kemudian pada kolom Z diisikan data